Selanjutnya dipersilakan yang berikutnya setelah Mas Fauzi adalah Mas Hasim ya. Mas Hasim Nasari dan mentor Pak Teguh Basuki SAG sudah berada di breakout room. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Eh, Bapak penguji perlu istirahat? Bapak penguji, Pak Teguh? Tidak usah Mbak, langsung saja ini juga Oke, sudah ya istirahat. baik ya. Monggo. Eh, Baik, akan kami lanjutkan. Bismillah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seminar warahmatullahi rancangan aktualisasi atas nama Saudara Hasim Ari Estos, penghulu ahli pertama kan Kemenang Kota Tegal di KUA Kecamatan Tegal yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Akta Nikah melalui Digitalisasi di KUA Kecamatan Tegal Barat akan dimulai. Baik, sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati penguji Bapak Dr. Saji Teguh Suyitno MPD. Beliau adalah Widya Suara Ahli Utama di BDIK Semarang. Yang kami hormati pula Bapak Mentor Bapak Teguh Basuki SAG. Dan yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami sayangi Bapak Hasim Asari SIS. Dipersilahkan ya sesuai dengan runtutan Anda mempresentasikan selama kurang lebih 7 menit ya yang inti-intinya saja mulai dari core isu, matrik, jadwal dan bentuk lalu nanti dilanjutkan dengan penguatan ya, dan dukungan dari saudara mentor maksimal 4 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh penguji dan diberikan masukan-masukan dan saran ya. Waktu berkisar 8 sampai 10 menit. Dipersilakan yang pertama Pak Asari untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Ibu. Persilakan. Mohon izin share screen. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Asari. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Akta Nikah melalui Digitalisasi di KUA Kecamatan Tegal Barat. Kenapa kok saya ambil ini? Yang pertama, pendahuluan itu tentang Izin untuk saya menyetop video Mas Hasim ya, oh ya biar Bu, lebih lancar nggih. Ya, silakan. Langsung ke core isu Mas. isu yang pertama itu isu teridentifikasi. Yang pertama itu belum optimalnya pengelolaan arsip akta nikah dalam bentuk digital di KUA Bu. Dan Bapak penguji yang kedua itu belum adanya layanan informasi Hmm. digital di lingkungan KUA. Yang ketiga belum optimalnya bimbingan keluarga sakinah dari sisi pengelolaan keuangan bagi keluarga muslim. Yang keempat kurangnya sarana prasarana untuk menunjang kinerja di lingkungan KUA. Yang kelima kurangnya media edukasi terkait perkawinan. Di sini saya mendapatkan peringkat satu yaitu belum optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah. Selanjutnya deskripsi isu ini masuk dalam kategori Smart ASN. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Untuk diagram Fishbone-nya itu saya ambil empat. Yang pertama, itu kurangnya SDM. Yang kedua, kurangnya efektivitas penataan pengarsipan. Dan yang ketiga, metodenya itu belum adanya media digital dalam pengarsipan akta nikah. Dan yang terakhir, lambannya pencarian akta nikah. Untuk metriknya itu
terdapat 5 kegiatan. Yang pertama itu konsultasi dengan mentor tentang identifikasi pengarsipan. Tahapannya menyusun draft permasalahan terkait pengelolaan arsip, konsultasi dengan mentor tentang referensi arsip yang sesuai dengan PMA, yang ketiga mengajukan dan persetujuan dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pengarsipan akta nikah. Hasilnya itu adanya draft, yang kedua adanya peraturan dan konsistensi dalam arsip akta nikah, dan yang ketiga adanya sarana dan prasarana masuknya ide untuk menyusun rancangan kerja yang sudah disetujui. Untuk terkait substansi mata pelatihan yaitu ada 4, akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif. Untuk kegiatan kedua yaitu mengorganisasi, mengarsip dalam standarisasi penamaan dan klasifikasi akta nikah. Untuk kegiatan yaitu pertama langkah-langkahnya menata dan menggolongkan nomor dan nama untuk arsip pernikahan, kedua untuk membuat list media yang akan digunakan, yang ketiga mendiskusikan dengan atasan dan rekan kerja terkait media yang akan digunakan, keempat menentukan media apa yang akan digunakan. Untuk output atau hasilnya adanya kriteria yang sesuai dengan dan selaras di KUA yang mudah digunakan oleh staf. Yang kedua adanya list media, ketiga adanya saran dari rekan kerja dan atasan, dan yang terakhir adanya persetujuan dan media yang akan digunakan. Untuk terkaitan materinya yaitu ada 4 buku, Bapak, untuk akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang ketiga, kegiatan itu membuat database akta nikah dalam bentuk digital tekstural. Yang pertama itu memilih platform database, yang kedua membuat desain struktur database, yang ketiga menginput dan mengvalidasi data akta nikah. Untuk langkah-langkahnya, untuk outputnya itu menggunakan media digital yang mudah dipahami dan dipelajari, seperti spreadsheet dan Google Drive. Untuk yang kedua, mencari dan menampilkan akta nikah lebih cepat. Yang ketiga, adanya dokumentasi digital atau scan akta nikah tersimpan sebagai arsip. Untuk keterkaitan materinya itu terdapat 4, orientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan keempat, yaitu adanya pelatihan staf tentang pengarsipan cara digital, memberikan panduan pengarsipan untuk rekan kerja, yang kedua mempelajari dan memahami pentingnya arsip di lingkungan kerja ketika melaksanakan arsip di lingkungan kerja. Untuk hasil atau outputnya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, yang kedua mampu mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi mengarsipkan dengan benar, yang ketiga terbentuknya kebiasaan kerja yang lebih rapih, cepat, dan akurat. Untuk keterkaitan materinya terdapat 4, terdapat 3. Yang pertama berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga adaptif. Untuk langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan arsip digital akta nikah. Melakukan evaluasi akan masukan atasan dan rekan kerja, kedua memperbaiki data arsip, ketiga meningkatkan personality dalam arsip di lingkungan kerja, keempat pengamanan dan backup data akta nikah, yang kelima pemeliharaan dan pembaruan akta nikah. Untuk outputnya adanya saran dan kritik, kedua adanya upaya awal melakukan digitalisasi, meningkatkan literasi digital staff dalam digitalisasi dan keamanan data akta nikah, yang keempat adanya ketersediaan akta nikah, yang kelima memperbaiki media dalam pengarsipan akta nikah. Untuk keterkaitan materinya terdapat 4, yang pertama akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Rencana situasinya itu presentasi untuk kegiatan pertama itu 2, 3, Ya. buat. Untuk jadwal rencananya yang pertama Agustus konsultasi dan dengan mentor tentang identifikasi, kedua itu tentang pengorganisasian seperti apa, yang ketiga itu membuat database untuk pengarsipan digital akta nikah, yang ketiga adanya pelatihan staf untuk internal KUA tersendiri, yang kelima evaluasi dan tindak lanjut pengarsipan digital akta nikah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Teguh Basuki Sagi untuk memberikan penguatan dan dukungan. Waktu yang disediakan ya maksimal 4 menit, Bapak. Dipersilahkan Bapak Teguh Basuki Sagi. Mas Hasim, tolong ini di judul di slide pertama yang di share screen-nya, di judul ya. Nah, ini. Silahkan Pak Teguh Basuki. Masih itu Iya, Bu. Ya. mic-nya. Oke.
Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi syukurillah, wabarakatuh. binikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bu Nurul selaku pembimbing, Pak Teguh selaku penguji, dan yang saya banggakan Saudara Hasyim Asyari beserta Latsar nggih, CPNS. Eh, Langsung Ibu. Ya, monggo Oke. Bapak. Jadi kami menyambut baik eh, ide atau isu yang disampaikan oleh peserta Latsar dalam hal ini Saudara Hasyim Asyari, mengingat pentingnya keamanan berkas nikah. Ya. Jadi berkas nikah dan data nikah yang ada di KUA Kecamatan Tegal Barat dalam arti antisipasi, ya, apabila terjadi eh, mungkin kebakaran, mungkin dimakan oleh rayap, mungkin juga karena usia dari berkas tersebut yang sudah menua, tentunya nanti sudah tidak bisa dibaca dan lain sebagainya. Jadi kami sangat mendukung eh, bahwa digitalisasi berkas-berkas nikah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh KUA Kecamatan Tegal Barat. Eh, di samping itu juga harapan kami apa yang menjadi ide dari Saudara Hasyim nantinya bisa berkelanjutan dilaksanakan oleh staf kami di KUA Kecamatan Tegal Barat, eh, dalam hal pengamanan berkas nikah karena sudah didigitalisasikan. Sementara itu dulu dari kami, Bu Pembimbing. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh Basuki SAG selaku mentor atas dukungan ya, dan penguatan serta harapan. Ada Ya, rancangan administrasi Saudara uh, Hasyim ya, Asyari. Oke. Terima ya. kasih Insya Bapak. Allah kami Mohon dikawal tetap terus. Oke. tetap mendukung apa yang sudah menjadi eh, proyek nih dari Mas Hasyim. Insya Allah nanti Ya. Kecamatan Tegal Barat untuk eh, melaksanakan apa yang sudah menjadi ide atau isu yang disampaikan oleh peserta Latsar ini. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah disepakati Amin. Amin ya Rabbal Alamin. bisa kita upayakan. Ya, amin amin ya Begitu Rabbal Bu. Alamin. Matur nuwun Bapak Ya, dan semoga memberikan kebermanfaatan dan ya, barokah untuk instansi. amin. Bapak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya eh, tanya jawab dari penguji, eh, pemberian motivasi, masukan dan saran dipersilahkan kepada penguji kita. Jadi suara alitama Bapak Dr. Desaji Teguh Sujitno MPD. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Selamat Mas Hasyim Asy'ari sudah mencapai pada tahapan seminar. Terima kasih yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Teguh Basuki. Baik, bahwa judul panjenengan adalah optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah melalui digitalisasi di KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Mungkin panjenengan Mas Hasyim, silakan bercerita sedikit. Sudahkah menurut jenengan bahwa core isu yang diangkat yaitu belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah di KUA Kecamatan Tegal Barat dengan nilai bobot 544 untuk USG-nya dan juga 544 untuk APKL-nya. Apakah ini sudah match antara core isu dengan judul? Silakan dengan 1, 2, 3 kalimat. Baik, terima kasih Bapak Penguji Dr. Andes Teguh Suyitno. Kalau menurut saya ini udah pas Pak, karena urgensi dari isu yang ada itu tentang
masih banyaknya pengarsipan akta nikah yang manual, Pak. Untuk resiko terjadinya kehilangan data akta nikah yang penting bisa diminimalisasi dengan adanya digitalisasi dokumen akta nikah. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang dimaksud panjenengan melalui digitalisasi itu bagaimana? Pembuatan database dalam penataan penamaan untuk akta nikah, Pak, bisa melalui spreadsheet dan menggunakan Google Drive dengan akun KUA tersendiri. Coba jenengan ambil kertas, Mas. Ini untuk dicatat judul perubahannya. Sudah bagus judul ini, jadi memang kenyataannya akta nikah itu sangat penting. Tapi kalau di sini dioptimalisasi pengelolaan arsip akta nikah buatnya melalui digitalisasi itu haunya, yaitu di Kecamatan Tegal Barat. Nah, tetapi kan yang dimaksud digitalisasi itu coba kalau tidak salah adalah tadi yang jenengan sebutkan itu media digital arsip begitu. Oleh karena itu, coba jenengan agak diselaraskan judulnya menjadi optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah melalui digitali arsip berbasis IT begitu. KUA Kecamatan Tegal Barat Kota, begitu saja. Tahun 2025. Saya ulangi, optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah melalui digitalisasi, bisa ditambah arsip, melalui digitalisasi arsip juga boleh, berbasis IT. Ya. Walaupun sebenarnya digitalisasi sudah IT. KUA Kecamatan Tegal Barat Kota tahun 2025. Kemudian Mas, kalau ini sudah bagus di metrik ya, kita lihat di metrik. Jenengan sudah membuat metrik. Itu usulannya panjenengan belum menuliskan dampak. Analisis dampaknya pada setiap kegiatan dan di bawah tahapan itu kan ada analisis dampak. Coba jenengan outline metriknya. Kemudian jenengan camkan ini masih kurang pas ya. Di sini di kolom 2 itu kan kegiatan, kolom 1 kan nomor sudah betul. Kolom ketiga adalah tahapan dari setiap kegiatan. Pada kegiatan yang pertama, konsultasi dengan mentor tentang identifikasi pengarsipan. Kemudian di tahapan 1, jenengan menyusun draft permasalahan terkait pengelolaan arsip, konsultasi dengan mentor, mengajukan persetujuan. Nah, tahapan ini jenengan kalau menggunakan kata-kata itu yang konsisten. Kalau diawali itu semuanya kata kerja, menyusun draft permasalahan, bagus itu. Yang kedua juga kata kerja, ya, melakukan konsultasi, begitu. Jadi nanti tolong dirubah menjadi semua kata kerja. Kemudian untuk output, ya, output, apa sih yang disebut dengan output? Output itu kata benda, bisa diraba, bisa dilihat, ya, bisa disimpan. Itulah output. Nah, coba jenengan lihat di sini, output jenengan itu masih dalam bentuk deskripsi, menyusun draft permasalahan terkait pengelolaan arsip dengan adanya draft permasalahan pengelolaan arsip. Tidak usah langsung draft
atau catatan permasalahan pengolahan arsip. Berarti bisa dilihat, ya kan? Jadi yang namanya draft output itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa disimpan ya. Nah, oleh karena itu ini panjenengan nanti tolong dibuat kata benda semua tentang outputnya ya. Yang kedua ini outputnya adanya keteraturan dan konsistensi dalam arsip akta nikah. Berarti apa? Ini dibuat kata benda, yaitu adanya saran dan masukan, cukup catatan saran dan masukan dari mentor. Gitu. Kemudian di sini tahapan yang kegiatan kedua, mengorganisasikan pengarsipan dalam standarisasi penamaan, menata dan menggolongkan nomor dan nama untuk arsip. Adanya kriteria yang sesuai, ya, adanya list, langsung saja list media yang akan digunakan. Kemudian saran dan catatan saran dari rekan kerja. Begitu saja, ya itu ya. Jadi nanti untuk output itu panjenengan dibuat menjadi kata benda. Baik, saya kira itu waktu saya kalau tidak salah 8 menit. Selamat untuk Mas Hashim Asy'ari untuk bisa mengaktualisasikan agenda 1, 2, dan 3. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Teguh Basuki sebagai mentor. Waktu kami kembalikan kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurul Kamilati. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Puji, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno MPD yang telah memberikan masukan, saran yang sangat berharga bagi kebaikan rancangan aktualisasi dari Saudara Hasyim Asy'ari, Sarjana Sosial. Baik, dengan demikian maka seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Hasyim Asy'ari Esos, penghulu akte pertama Kadkemena Kota Tegal, KPA Kecamatan Tegal Barat, dinyatakan telah selesai. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penguji dan juga kepada mentor Bapak Teguh Basuki SAG. Eh, Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Oke, terima kasih telah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Mohon terus Pak Teguh Basuki SAG untuk Oke, dikawal siap. dan ya untuk menjamin ya keberlangsungan dan Oke, tidak lanjut dari rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. insya Allah. Nggih, Oke, Bapak dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas. Baik, dan kami berikan selamat juga dong kepada Bapak Hasyim Asy'ari. Nggih. Alhamdulillah, selamat Mas. Semoga lancar semua, nggih, dan sukses. Ya, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang ketujuh nih, Pak Teguh. Mhm.